kepada Engkau ya Tuhan kami, kepada Roh Kudus, Allah yang hidup. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, bukakanlah hati dan pikiran kami, bawalah kami ke dalam kebenaran-Mu, supaya hidup kami semakin dikuduskan, semakin disempurnakan, dan semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kata-kata yang kami dengar itu berasal dari Engkau, dan biarlah hati kami boleh menyala-nyala, oleh karena Roh Kudus membawa kami ke dalam kebenaran, sehingga hidup kami memuliakan Engkau. Dengarkanlah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat kekasih Kristus, pembacaan kitab suci pada hari ini dengan tema Jangan Menolak Kepemimpinan Tuhan, terambil dari 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. Dengarkanlah firman Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambil 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain.
Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah 1 tahun lebih kita hidup di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Seringkali dalam hidup ini kita dihadapkan dengan banyak masalah yang menekan. Dan masalah itu mendesak kita untuk mengambil keputusan terhadap pilihan-pilihan yang ada. Beruntung kalau kita punya pilihan yang terbaik. Tapi kalau kita hanya punya pilihan-pilihan yang terbatas dan itu pun semuanya buruk, mau tidak mau kita memilih yang terbaik dari segala yang buruk itu. Mungkin kita memilih yang benar, namun seringkali kita memilih yang salah yang menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pasal 8 sampai 10 dari kitab 1 Samuel merupakan transisi dari zaman hakim-hakim menuju zaman kerajaan. Pada zaman hakim-hakim, bangsa Israel mengalami keamanan dan kemerdekaan. Namun begitu seorang hakim mati, terjadilah kekosongan kepemimpinan, akibatnya mereka kembali lagi dikuasai oleh musuh. Nah, firman Tuhan yang kita baca adalah saat Samuel, seorang hakim yang sudah tua. Samuel sebenarnya memimpin Israel dengan baik, menyelamatkan mereka dari orang Filistin dan membawa mereka kembali kepada Allah. Bapak Ibu bisa membacanya dalam 1 Samuel pasal 1 sampai 7. Tetapi sekarang Samuel sudah tua. Karena merasa sudah tua, maka Samuel mengangkat anak-anaknya menjadi hakim atas Israel untuk menggantikannya. Tampaknya tidak masalah. Tetapi disitulah kesalahan Samuel. Samuel mendahului Tuhan dengan menganggap dirinya sebentar lagi mati, maka dia mengambil jalan pintas dengan memilih hakim. Dalam sejarah hakim-hakim, tidak ada hakim yang meneruskan kepemimpinannya kepada anak-anaknya. Tetapi Tuhan yang memilih dan mengangkat hakim. Mungkin Bapak Ibu harus dipahami dulu, hakim pada zaman hakim-hakim bukanlah hakim seperti yang kita pahami pada masa sekarang yang mereka berfungsi atau berperan di pengadilan. Tidak. Memang hakim-hakim Israel ini mereka kadang-kadang menjalankan fungsi mereka seperti hakim di pengadilan. Tetapi sesungguhnya hakim itu adalah pemimpin. Pemimpin suku pada waktu itu, pemimpin kota yang ada pada zaman hakim-hakim. Bukan dalam arti spesifik pada hakim yang berada di pengadilan. Tapi mereka adalah pemimpin. Nah, mungkin Bapak Ibu, Samuel merasa bertanggung jawab dalam tanda kutip terhadap keamanan Israel. Mungkin Samuel merasa dengan apa yang dia lakukan, dia bisa menggantikan peran Tuhan yang selama ini selalu menjaga dan melindungi Israel.
Samuel merasa, aduh saya sudah tua. Siapa yang gantikan saya? Samuel lupa, hakim bukan dipilih oleh bangsa Israel, bukan dipilih oleh hakim sebelumnya, tetapi Tuhan sendiri yang memilih dan mengangkat hakim. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Krisis kepemimpinan. Anak-anak Samuel, yaitu Yoel dan Abia, tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Kalau seperti itu wajar jika bangsa Israel mencari jalan keluar dari masalah krisis kepemimpinan. Karena mereka sadar bahwa bahaya ada di depan mata mereka. Samuel sudah tua dan sebentar lagi mati, tidak tahu kapan mati. Yang dilihat oleh bangsa Israel ada ancaman dari musuh-musuh di sekitar mereka. Mungkin kalau sekarang takut ada rudal kali ya. Tapi itu yang terjadi. Dan celakanya Samuel yang sudah tua dan merasa menganggap bahwa bentar lagi dia mati, harus cepat-cepat mencari hakim. Dan yang dipilih adalah anaknya. Kesalahan Samuel ini berakibat fatal, yaitu menjerumuskan bangsa Israel menginginkan seorang raja karena beberapa alasan yang logis juga. Sangat logis. Karena anak-anak Samuel tidak cocok untuk memimpin Israel. Lagi pula bangsa Israel sudah lama berharap adanya seorang raja yang dapat menyatukan 12 suku Israel menjadi satu bangsa dan mempunyai pasukan tentara yang kuat. Juga rakyat pada saat itu ingin seperti bangsa-bangsa tetangga. Kalau seperti itu, kalau kita dalam hidup sehari-hari punya masalah, kita selalu berpikir secara logis, rasional, dan juga berdasarkan realita yang ada. Sama seperti bangsa Israel, cara yang paling cepat dan paling mudah adalah melihat tetangga sekitar. Tetangga sekitar mereka begitu hebat. Kekuatan militer mereka begitu kuat. Dan mereka punya raja. Apakah salah kalau bangsa Israel memilih dan mengangkat raja? Bukankah logis? Karena itu yang mereka pelajari, itu yang mereka lihat di sekitar mereka. Tetapi bangsa Israel lupa bahwa Allah adalah raja mereka yang sesungguhnya. Pemimpin sejati mereka. Mereka lupa bahwa kekalahan mereka selama ini bukan karena tidak adanya kepemimpinan politik dan militer, melainkan karena dosa-dosa mereka. Mereka juga sudah lupa kejadian yang sangat mengerikan ketika Abimelekh mengangkat dirinya menjadi raja di Sikhem pada zaman hakim-hakim. Bapak Ibu dapat membacanya kitab Hakim-Hakim pasal 9. Pada saat itu Abimelekh mengangkat dirinya menjadi raja di Sikhem. Padahal gagasan mengangkat raja sudah ditolak dengan tegas oleh ayahnya Abimelekh, yaitu Gideon. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Hakim-Hakim. Nah, Gideon melalui perkataannya yang keren pada waktu itu, Gideon mengatakan, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Kenyataannya setelah Gideon berakhir, Abimelekh, anaknya Gideon, mengangkat diri sebagai raja. Bangsa Israel tidak pernah belajar dari peristiwa Abimelekh yang mengerikan. Sudah berkali-kali sebenarnya Allah terbukti dapat diandalkan untuk menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu.
Sama juga sebenarnya coba Bapak Ibu, kita mengingat pengalaman hidup kita setahun terakhir. Apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan tidak menolong kita? Mari kita coba menutup mata. Kita mengingat kembali. Apakah Tuhan pernah membuang kita? Sekalipun kita mengalami banyak kesulitan, kesusahan dalam hidup, bukankah sampai saat ini kita masih hidup? Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa menjalani kehidupan walaupun terbatas dengan apa yang kita miliki. Mulai dengan kita mensyukuri dengan apa yang kita miliki, Bapak Ibu. Dalam nas yang kita baca, sebenarnya Tuhan tidak menghendaki permintaan bangsa Israel ini terjadi. Memiliki seorang raja manusia akan mudah melupakan bahwa Allah adalah raja sejati yang mengatur dengan hukum perjanjiannya sendiri. Karena itu Tuhan menyatakan bahwa memilih raja manusia sama saja menolak Allah sebagai raja yang memerintah mereka. Pertanyaan buat kita, di manakah Allah di dalam kehidupan kita? Apakah Dia sebagai pemimpin kita? Atau ada hal yang lain yang menjadi pemimpin kita? Ketika kita menghadapi masalah, siapa yang menentukan kita? Apa yang kita lakukan? Ataukah Allah hanya sebagai pembantu kita yang kita suruh-suruh untuk membantu kita? Ketika Dia tidak mengerjakan apa yang kita inginkan, kemudian kita marah, kita kecewa. Atau kita tetap percaya, apapun itu, Tuhan tetap memimpin, sekalipun kita harus berjalan di dalam lembah kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang mengherankan, Allah membiarkan bangsa Israel mengambil pilihannya. Allah dan Samuel tidak menentang model kerajaan manusia, asalkan mereka tidak menghilangkan hak-hak istimewa Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca kitab Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai 20 yang berkaitan dengan hukum yang mengatur raja, maka kita akan melihat bahwa raja yang baik adalah raja yang dekat dengan firman Tuhan. Raja yang membaca firman dan melakukan kehendak Tuhan. Tetapi dalam situasi pada saat Samuel sudah tua ini, celakanya bangsa Israel bukan belajar mencari kehendak Tuhan, tetapi bangsa Israel malah merasa senang karena Allah membiarkan mereka. Ironis bukan? Pilihan bangsa Israel ini sebenarnya sesungguhnya menjauhkan bangsa Israel dari anugerah Allah, dari pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Ketika menempatkan sesuatu yang lain, bukan Allah yang menjadi pemimpin hidup mereka. Mereka berpikir bahwa sistem pemerintahan raja yang baru akan memberikan apa yang mereka inginkan, khususnya kemenangan militer. Karena mereka sadar bahwa mereka hidup dikelilingi oleh musuh-musuh mereka. Satu-satunya jalan keluar untuk lari dari musuh adalah Laut Mediterania. Dan kalau mereka menuju laut, ya mereka sadar bahwa mereka akan mati juga di sana. Jadi bagi mereka yang paling penting adalah yang sangat konkret bagi mereka. Siapakah yang akan memberikan jaminan keamanan dan perlindungan dari musuh-musuh mereka? Haruslah ada yang bisa memimpin mereka dan memberikan kekuatan militer yang kuat pada waktu itu. Namun
Bapak Ibu, ada konsekuensi yang akan terjadi pada bangsa Israel karena pilihan mereka. Kalau kita baca tadi bahwa hak raja, kalau mereka memilih raja, maka raja memiliki hak. Hak raja adalah membuat orang Israel akan menjadi tentara, menjadi pekerja yang hasilnya adalah untuk kepentingan raja dan kroni-kroninya. Apapun itu pekerjaan orang Israel pada waktu itu. Yang paling parah Bapak Ibu adalah mereka menjadi budak dari bangsanya sendiri. Dengan sistem pemerintahan raja yang seperti ini, maka terjadilah sama seperti apa yang dikatakan dalam peribahasa Latin, homo homini lupus est. Manusia adalah serigala terhadap sesamanya. Padahal kalau kita membaca khususnya katakan kitab Ulangan, di sana jelas bahwa bangsa Israel dipandang sebagai satu persaudaraan. Sekalipun ada raja manusia, tetap saja bahwa raja berada dalam satu persaudaraan bangsa Israel di bawah pemerintahan Allah sebagai raja yang sesungguhnya. Tetapi kalau kali ini apa yang sudah diingatkan sebagai hak raja, maka raja berhak untuk mengambil apapun dari kehidupan rakyat yang dipimpinnya. Sangat mengerikan konsekuensi ketika memilih sesuatu yang salah. Akhirnya yang menakutkan terjadi seperti diungkapkan di ayat 18. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Artinya apabila bangsa itu menangis, mencari Tuhan, maka Tuhan tidak akan peduli lagi. Sangat berbeda ketika zaman hakim-hakim. Ketika bangsa Israel menghadapi masalah, mereka tertindas. Kemudian mereka mencari Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan segera bertindak. Tetapi sekali ini, lihat konsekuensi logis yang mereka pilih. Sekalipun mereka teriak, minta tolong, Tuhan tidak peduli. Di ayat 19 dan 20, sekalipun Samuel sudah memberikan nasihat, memberikan inilah kemungkinan kalau kamu tetap memilih raja. Orang-orang Israel itu berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Sudah menjadi ciri khas dari orang berdosa untuk selalu ingin tetap mengambil jalannya sendiri, pilihannya sendiri, yaitu terpisah dari Allah. Walaupun sudah tahu ada konsekuensi mengerikan di hadapan mereka, tetap saja jalan itu yang mereka tempuh. Sama di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa itu tidak boleh. Tapi kita merasa bahwa itulah ya cara yang menyelamatkan kita dari hidup. Maka itulah yang kita tetap ngotot, kita ambil walaupun kita tahu, itu bahaya. Itu tidak boleh. Tapi begitulah sering terjadi dalam kehidupan kita. Orang Israel tetap menolak untuk mendengarkan perkataan Samuel. Karena masalah utama mereka adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan ketidaktaatan mereka akan memunculkan masalah-masalah yang mengerikan pada berikutnya. Kita tahu memang luar biasa bahwa mereka akan memilih raja, yaitu Saul. Ya, Saul memang dipilih oleh Tuhan dan Tuhan meminta meminta Samuel untuk mengurapi Saul menjadi raja, tapi kita tahu
Saul menjadi raja seperti apa. Dan Tuhan sendiri yang menurunkan Saul. Satu-satunya raja yang dengan sangat sukses adalah Daud. Daud memang berbeda. Tetapi kita tahu dalam masa kerajaan di Israel, luar biasa betapa hancur-hancuran dan pada akhirnya mereka dibuang. Itulah kengerian dari konsekuensi pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seandainya orang Israel tunduk pada kepemimpinan Tuhan, mereka akan berkembang melampaui harapan mereka. Seperti dalam Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tetapi bangsa Israel memilih bukan untuk di atas segala bangsa di bumi, tetapi mereka memilih untuk menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tekanan hidup seharusnya menjadikan kita lebih dekat dan bersandar kepada Tuhan. Kita dapat meminta petunjuk Tuhan lebih dahulu dalam menghadapi masalah. Jadi jangan hanya mengandalkan pikiran dan kemauan kita saja. Pilihan kita belum tentu sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah. Seringkali kita mengalami kesulitan, Tuhan, apa sih maumu? Saya bingung, saya tidak tahu apakah ke kiri, ke kanan. Tetapi saya harus melangkah. Ada saat-saatnya begitu sulit ketika kita mencari kehendak dan rancangan Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita salah, dan kita harus siap menanggung konsekuensinya. Tapi Tuhan tetaplah Allah yang peduli. Oleh karena itu, libatkanlah Allah ketika kita menghadapi setiap kesukaran. Ingatlah bahwa Tuhan mau turut campur, dan tidak akan tinggal diam dalam setiap tangisan dan seruan anak-anaknya ketika menghadapi masalah. Amsal pasal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin.